Penasaran nggak sih, otak kalian itu masih sehat atau udah mulai busuk? Yuk, coba eksperimen sederhana. Tonton video ini sampai akhir tanpa terdistraksi. Baru mulai udah muncul notifikasi? Atau malah videonya di-pause dulu buat multitasking? Kalau iya, ada kabar agak kurang menyenangkan. Kemungkinan besar kalian udah kena yang namanya brain rot. Tapi tenang, kalian nggak sendirian. Mayoritas penonton video ini juga biasanya nggak kuat nonton sampai habis. Alasannya macam-macam. Ada yang bosan, ada yang merasa ada hal lebih penting. Dan ini semua adalah sinyal bahwa kemampuan fokus kita makin hari makin menurun. Apa itu brain rot? Istilah brain rot lagi rame banget dibahas. Simpelnya, ini kondisi saat kemampuan berpikir seseorang makin tumpul karena terlalu sering mengkonsumsi konten receh di media sosial. Konten yang nggak penting, nggak bermanfaat, cuma hiburan kosong. Bagi sebagian orang, istilah otak busuk kedengarannya lebay. Tapi supaya lebih paham, mari kita lihat dulu dari kacamata evolusi manusia. Evolusi otak manusia. Bayangin hidup di zaman batu. Otak manusia waktu itu dipakai maksimal. Harus selalu waspada, fokus penuh, karena bahaya bisa datang kapan aja, mulai dari predator sampai kelaparan. Sekarang, 3 juta tahun kemudian, manusia hidup nyaman. Kita punya rumah, nggak ada lagi singa yang ngincer. Akibatnya, otak kita jadi nganggur dari fungsi waspada tadi. Fenomena ini ada istilahnya, cognitive evolutionary mismatch. Artinya, otak kita didesain untuk survive di dunia keras, bukan buat hidup santai terus-terusan. Amplifikasi teknologi. Masalahnya makin diperparah dengan hadirnya teknologi. Smartphone makin canggih, makin murah, semua orang bisa punya. Ditambah lagi media sosial. Setiap orang bisa bikin media sendiri, upload konten, lalu semua orang bisa konsumsi gratis. Fenomena ini di tahun 2024 jadi luar biasa besar. Bahkan ada yang cocok logi bahwa ini adalah skema elit global biar manusia makin bodoh dan gampang dicuci otaknya. Mau percaya atau enggak, yang jelas satu hal. Media sosial itu bisnis. Tujuan utamanya cari untung, bukan bikin kita makin pintar. Berpikir kritis tentang media sosial. Nah, coba kita mikir kritis sebentar. Apa benar ada konspirasi elit dunia? Gua nggak akan komentar banyak soal itu. Tapi yang jelas, perusahaan teknologi, terutama media sosial, punya satu tujuan utama, menghasilkan uang. Perusahaan beda sama yayasan. Kalau yayasan tujuannya sosial, perusahaan itu profit-oriented. Jadi jangan heran kalau mereka nggak terlalu peduli sama dampak positif buat masyarakat. Yang penting angka bisnisnya naik. Cara kerja algoritma. Nah, cara mereka dapat uang gimana? Dengan bikin user betah lama-lama di platform mereka. Masalahnya mereka nggak bisa nilai konten bagus atau jelek. Karena itu subjektif. Buat sebagian orang konten lucu bisa bikin happy, buat orang lain malah bikin ilfeel. Jadi platform nggak bisa pakai kualitas sebagai ukuran. Metrik keterlibatan konten. Solusinya apa? Mereka pakai data angka. Misalnya gini, ada 2 video sama-sama 60 detik. Video A rata-rata ditonton cuma 3 detik, habis itu orang langsung skip. Video B ditonton sampai detik ke-57, bahkan di-share ke teman, terus temennya nonton lagi sampai habis, lalu di-share lagi. Jelas, algoritma akan dorong video B naik ke atas, walaupun isi kontennya mungkin receh banget. Karena bagi algoritma, yang penting bukan bagus atau jelek, tapi berapa lama orang betah mantengin layar. Pengambilan keputusan algoritmik. Kalau kalian jadi bos yang ngatur algoritma media sosial, konten mana yang bakal kalian dorong? Konten A atau konten B? Jelas, jawabannya konten B. Kenapa? Karena bikin user betah lebih lama di platform, sedangkan konten A cuma bikin orang cepat bosan lalu cabut, entah pindah ke platform lain, atau bahkan lebih parah buat bisnis, kembali ke dunia nyata. Jadi, semua algoritma medsos pada dasarnya disusun untuk satu hal, menghitung seberapa lama orang mengkonsumsi konten. Apakah kontennya bermanfaat atau enggak, itu urusan belakangan. Buat algoritma, yang ada cuma angka, bukan makna. Nah, strategi pembuatan konten.
Biar orang mau nonton konten sampai habis, para praktisi media sosial punya banyak trik. Salah satunya yang paling populer adalah formula PAS, Problem, Agitation, Solution. Kalau menurut gua pribadi, harusnya bukan agitation, tapi amplification. Caranya gimana? Pertama, kita tunjukin masalah. Kedua, masalah itu diperbesar, dibikin kelihatan super gawat supaya orang nggak bisa lepas perhatian. Dan terakhir, dikasih solusi, yang biasanya ujung-ujungnya produk atau jasa mereka sendiri. Dampak pada berpikir kritis. Formula ini udah jadi resep umum hampir semua kreator. Akibatnya, mayoritas konten di medsos penuh dramatisasi masalah. Masalah kecil dibikin seolah kiamat. Penonton pun ketarik sampai akhir. Tapi efek sampingnya, otak kita jadi jarang diajak mikir dalam. Sedikit demi sedikit, kemampuan berpikir kritis makin terkikis. Kita jadi lebih gampang menerima informasi mentah-mentah, tanpa sempat bertanya, ini bener nggak sih? Teori proses ganda. Psikolog Daniel Kahneman bilang otak manusia bekerja dengan dua sistem. Sistem 1, cepat otomatis. Misalnya ditanya, 1+1, langsung jawab 2. Sistem 2, lebih lambat analitis. Misalnya disuruh hitung 24 kali 78, pasti langsung pengen buka kalkulator kan? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita butuh dua-duanya. Tapi media sosial bikin kita hampir selalu pakai sistem 1. Pengaruh media sosial terhadap pemikiran. Akibatnya, apapun yang kita lihat di timeline sering kita telan bulat-bulat tanpa analisis. Informasi disajikan, kita percaya. Nggak sempat cross-check, nggak sempat mikir panjang, dan kalau pola ini terus-terusan berlangsung, ada kemungkinan besar otak kita lama-lama membusuk. Generasi yang lahir dan besar bareng smartphone justru paling rentan kena dampaknya. Dampak generasi. Contohnya generasi Z dan generasi Alpha. Buat mereka, elaborasi panjang lebar itu udah nggak menarik lagi. Malah cukup pakai kata-kata singkat atau slang aja. Mau ngejelasin sesuatu, tinggal lempar kata Sigma, Ohio, Skibidi, selesai. Nggak perlu panjang-panjang, toh mereka sama-sama ngerti maksudnya. Semakin lama, mereka makin malas nulis atau ngomong panjang. Makin jarang ngelatih otak buat berpikir mendalam, dan kalau kebiasaan ini dibiarkan, kemampuan berpikir kritis bisa benar-benar hilang. Fenomena anak iPad. Di Amerika Serikat bahkan udah ada istilah khusus, iPad Kids. Maksudnya, anak-anak kecil yang sejak balita udah dikasih iPad sama orang tuanya. Hasilnya, dari umur 3 atau 5 tahun, otak mereka udah kebanjiran stimulasi digital. Apalagi banyak kartun sekarang yang sengaja dibuat pakai konsep 3-second rule atau 5-second rule. Jadi setiap beberapa detik selalu ada perubahan visual atau suara. Jadi, anak-anak itu terbiasa dengan pola harus ada yang berubah terus. Nah, itu baru anak kecil. Bayangin dampaknya jangka panjang. Mereka jadi ketagihan sama yang disebut dopamin digital. Rasanya enak, bikin nagih, jadi harus cari terus konten yang baru bisa kasih sensasi wah setiap saat. Paradoks kualitas konten. Lalu muncul pertanyaan, emang separah itu? Buktinya masih banyak konten panjang di YouTube yang ditonton jutaan orang, durasinya lama, bahkan average view duration-nya tinggi. Dan itu benar. Seberapa parah efek brain rot ini sebenarnya sangat subjektif. Semuanya tergantung pada pola konsumsi masing-masing orang. Contoh positif. Contoh konkret ada konten ASMR simple kayak orang bersihin tenda. Tanpa dialog, tanpa drama, tapi views-nya bisa jutaan. Di sisi lain, ada juga kreator yang niatnya edukatif. Entah itu guru, praktisi, atau orang dari dunia profesional yang pindah ke platform digital buat berbagi ilmu. Hasilnya, banyak juga yang ditonton jutaan kali. Jadi memang tidak semua konten di medsos itu receh. Kisah dampak pribadi. Kalau ditarik ke pengalaman pribadi, gue sering banget dapat DM dari penonton. Ada yang bilang konten gue bikin mereka lebih semangat hidup, bahkan ada yang ngaku selamat dari keinginan bunuh diri.
Ada juga yang cerita berhasil dapat miliaran rupiah karena termotivasi sama video yang gua bikin. Kalau lihat kolom komentar pun, banyak banget silent winners yang cerita akhirnya bisa konsisten dan sukses berkat konsumsi konten positif. Jadi jelas, nggak semua dampak medsos itu negatif. Peluang ekonomi. Selain sisi personal, ada juga sisi finansial. Media sosial membuka peluang kerja yang dulu mungkin nggak pernah kebayang. Sekarang kebutuhan editor video melonjak. Konten creator makin banyak dicari, bahkan orang yang nggak punya modal bisa jualan produk fisik lewat TikTok Shop atau ikut program afiliasi produk digital lewat platform kayak Linkit atau Link.id. Singkatnya, medsos menciptakan ekosistem ekonomi baru. Tanggung jawab pribadi. Makanya gue paham banget kalau dunia digital ini sebenarnya bisa jadi lapak buat semua orang. Tempat di mana kita bisa ngejar ambisi, dapetin penghasilan, dan bahkan membangun karir. Tapi pada akhirnya, seberapa parah dampaknya balik lagi ke kita masing-masing. Gimana cara kita ngatur konsumsi, gimana cara kita ngedesain lingkungan, keluarga, dan circle kita supaya lebih sehat. Karena media sosial itu cuma alat, yang nentuin baik buruknya ya kita sendiri. Kebersihan digital. Pertanyaannya, apakah kita masih bisa membangun ekosistem digital yang sehat? Atau jangan-jangan udah telat? Jawabannya belum tentu. Karena otak manusia itu punya kemampuan yang namanya neuroplastisitas, alias bisa beradaptasi. Kalau selama ini otak kita kebentuk ke arah yang kurang sehat gara-gara media sosial, logikanya otak juga bisa dilatih ulang jadi lebih sehat. Rutinitas pagi. Salah satu cara simpel yang bisa langsung dicoba adalah kuasai pagi kalian. Jangan bangun tidur langsung buka HP. Kenapa? Karena begitu buka HP, dalam hitungan menit aja, kita udah dibombardir sama banyak keputusan kecil. Klik notifikasi ini, balas pesan itu, buka aplikasi ini, nonton konten itu. Semua itu bikin energi otak terkuras sejak pagi. Padahal kualitas keputusan kita sangat ditentukan dari energi mental yang tersisa. Lebih baik, isi pagi dengan aktivitas kecil, tapi nyata. Beresin tempat tidur, olahraga ringan, atau sekadar sikat gigi tanpa buru-buru. Kelihatan remeh, tapi memberi kemenangan kecil yang lebih sehat ketimbang langsung kejebak layar. Modifikasi telepon. Selain itu, coba modifikasi HP kalian biar nggak terlalu menggoda. Salah satu trik adalah bikin layar jadi grayscale, alias tanpa warna. Tanpa warna mencolok, notifikasi jadi nggak terlalu menarik perhatian. Otak pun lebih tenang. Kalau masih merasa kecanduan, jangan ragu buat hapus aplikasinya. Radikal memang, tapi kadang itu cara paling efektif. Dan buat yang berkecimpung di dunia kreatif, bedain jelas antara waktu konsumsi dan waktu produksi. Luangkan jam tertentu untuk konsumsi, tapi pastiin porsinya lebih kecil dibanding waktu produksi. Sumber informasi alternatif. Tips berikutnya, ganti sebagian konsumsi digital kalian dengan medium lain, misalnya buku. Pada dasarnya, konten adalah informasi, dan buku juga informasi. Bedanya, buku ngasih kita kesempatan untuk mencerna dengan tenang, tanpa transisi cepat, tanpa musik viral, tanpa efek heboh. Hasilnya, otak kita dilatih berpikir lebih kritis dan mendalam. Jadi kalau penasaran sama sesuatu, coba cari jawabannya di buku, bukan hanya di media sosial. Merangkul kebosanan. Dan yang nggak kalah penting, berdamai dengan rasa bosan. Banyak orang kecanduan medsos karena nggak tahan dengan sepi dan bosan. Padahal bosan itu sinyal penting, indikator bahwa otak kita siap melompat ke aktivitas yang lebih kreatif. Kalau lagi bosan, jangan buru-buru buka HP. Coba alihkan ke aktivitas lain. Nulis, gambar, olahraga, atau apapun yang bikin energi mental kita tersalurkan dengan produktif. Dengan begitu, bosan berubah jadi peluang, bukan jebakan scrolling tanpa henti. Kesimpulan. Selamat ya buat kalian yang masih bertahan sampai akhir video ini. Artinya otak kalian masih cukup sehat dan punya daya tahan untuk fokus. Itu patut diapresiasi. Tepuk tangan dulu buat diri kalian sendiri. Sebelum kita benar-benar selesai, gue pengen ajak kalian merenung sebentar lewat sebuah ilustrasi sederhana.
Bayangin kalau usia kita sekarang 18 tahun, terus kita hitung sisa hidup kita dalam bentuk bulan. Sepertiga hidup bakal habis buat tidur. Sekitar 126 bulan akan dipakai buat sekolah atau kerja. 54 bulan lagi bakal habis buat hal-hal dasar, kayak makan, jalan, atau masak. Nah, sisanya itu yang disebut free time, waktu bebas kita. Dan faktanya, hari ini mayoritas orang berpotensi menghabiskan 334 bulan hidupnya hanya untuk menatap layar smartphone. Kalau dihitung, itu sama dengan 27 tahun hidup. Bayangin, 27 tahun cuma buat scroll-scroll layar handphone. Pertanyaannya, apakah itu memang pilihan hidup yang kalian mau? Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Kalau ada topik lain yang menurut kalian menarik buat gue bahas di video berikutnya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, komen, subscribe, aktifin lonceng notifikasinya, dan share video ini ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tercerahkan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.